Sto fermo. Rispetto e obbedienza. Non ho mai avuto paura di farmi male, ma forse ci siamo spaccati in 1000 pezzi. E te la meriti. Sono felice perché ci sei tu. Dovvero? Dire a nessuno. Billy è la mia migliore amica. La perderei. Hola semua penonton setia channel YouTube ini Crush Movie. Gimana nih kabar kalian semua? Pasti udah gak sabar kan sama review film yang satu ini. Nah, kita bakalan review film yang banyak mengandung bawang. Jadi kalian siap-siap deh, tisu satu box. Karena film yang satu ini bakalan menguras air mata kalian. Ya, film ini berjudul The Trismith yang tayang perdana pada 4 April 2024 dan mendapatkan rating 5,2 versi IMDb. Film ini menceritakan tentang Nika dan Rigel yang sama-sama tumbuh dan dibesarkan di sebuah panti asuhan. Nika adalah seorang gadis yang patuh, baik dan penuh harapan bahwa suatu hari nanti ia akan bisa memiliki keluarga. Sementara Rigel, seorang anak laki-laki yang cerdas, lihai bermain piano dengan penampilan rupawan bak penyihir yang mampu memikat siapapun. Tapi di balik wajah tampannya yang bak malaikat, Rigel menyimpan sifat kejam dan gelap penuh misteri yang membuat Nika secara naluriah ingin menjauhinya. Nah, pasti kalian semua pada penasaran kan sama film yang satu ini. Oke, tidak usah berlama-lama lagi. Sebelum kita lanjut ke filmnya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga guys, hidupin lonceng notifikasinya supaya Mimin semakin semangat nih untuk kontennya. Dan inilah film The Trismith. Suatu hari terdapat satu keluarga yang sedang berjalan-jalan, di mana di sana ada ayah, ibu, dan gadis cantik bernama Nika. Di perjalanan ada seekor serigala bermain dan Nika bilang kepada orang tuanya. Tapi orang tuanya malah tidak fokus dan menabrak truk di depan. Kecelakaan pun terjadi kepada mereka. Orang tua Nika meninggal dan dia harus tinggal di sebuah panti asuhan. Di sana ada seorang anak laki-laki yang pandai bermain piano. Nika disambut nih oleh pemilik panti asuhan bernama Ibu Margaret dan anak-anak panti asuhan lainnya. Baru saja Nika datang, dia langsung disuruh memberikan kalungnya karena di sini dilarang menyimpan barang pribadi. Ibu Margaret pun menyuruh anak kesayangannya yaitu Rigel, yang ternyata Rigel adalah anak laki-laki yang pandai bermain piano itu guys. Nika diantar nih oleh Edeline yang dimana mereka akhirnya sahabatan di sana. Beberapa tahun kemudian, Nika dan Edeline tumbuh besar di sana. Nika sangat suka memelihara tikus guys, sampai jari-jarinya banyak yang terluka. Di sini Nika bercerita, dia menganggap kalau tempat di sana yang disebut dengan grave adalah sebuah penjara. Mereka semua selalu disiksa dan dihadapkan terhadap ketakutan mereka masing-masing. Sampai akhirnya hari ini Nika diadopsi nih oleh Anna dan Norman. Bu Margaret pun mengizinkan Nika untuk diadopsi. Tapi tiba-tiba Anna dan Norman mendengar suara piano yang dimana dia ingin mengeceknya. Akhirnya mereka juga memutuskan ingin mengadopsi Rigel guys. Margaret, sappiamo bene quello che stiamo facendo. Rigel dan Nika pun langsung diajak ke rumahnya dan mereka menjadi anak angkatnya. Hubungan Rigel dan Nika tidak baik-baik saja guys, karena Nika adalah salah satu gadis yang tidak berhubungan baik dengan Rigel. Padahal Rigel sangat baik kepada semuanya guys. Di sini mereka diperkenalkan nih sama rumah baru mereka, yang dimana mereka akhirnya punya kamar pribadi masing-masing. Nika menghampiri Rigel dan bilang kalau jangan Rigel merusak suasana dan membuat mereka gagal diadopsi, karena Nika sangat berharap nih memiliki keluarga yang utuh. Vorrei che le cose funzionassero con Anna. Pada malam hari mereka ditanyakan oleh orang tua mereka, tapi Rigel seperti mengancam Nika dan Nika pun takut langsung pergi ke kamar mandi. Di sini Rigel menyusul Nika guys dan bilang kalau dia harus bersikap biasa saja kalau memang tidak mau terjadi apa-apa. Nika pun langsung pergi ke kamar dan dia bermimpi buruk nih. Ternyata Nika dulu selalu ketakutan kepada Rigel guys. Jadi Nika menganggap Rigel adalah juru air matanya, walaupun Rigel adalah anak kesayangan Ibu Margaret. Keesokan harinya mereka pun berangkat sekolah bersama dan Rigel menyelamatkan Nika yang hampir tertabrak mobil. Nika langsung disambut oleh Billy yang dimana dia adalah panitia penyambutan murid baru. Ada salah satu pria bernama Pelp yang melihat Nika dan bilang kalau dia akan menaklukkan Nika. Saat Nika baru saja masuk ke kelas, tiba-tiba di luar sudah terjadi kerusuhan yang dimana Rigel menghajar Pelp. Untungnya gurunya pun melerai mereka berdua guys dan mereka pun melanjutkan sekolah. Allora vai in classe. Fila.
Pada malam hari Nika belajar dan dia mengobrol juga bersama Anna, yaitu ibu angkatnya. Setelah Nika belajar, dia menghampiri Rigel dan menanyakan kenapa dia berulah seperti tadi dan membuat dirinya terluka. Rigel hanya terdiam dan menyuruh Nika pergi, tapi Nika yang kasihan ini berusaha membantu mengobati Rigel. Tapi Rigel menolak nih dan tidak mau disentuh oleh Nika. Rigel seperti benci banget guys sama Nika. Avevo sempre sperato di viverne una. Keesokan harinya di pagi hari, Nika disuruh mengantarkan pakaian bersih Rigel ke kamarnya dan dia tidak sengaja melihat obat yang selama ini dikonsumsi oleh Rigel. Rigel tiba-tiba muncul dan menanyakan kenapa Nika berani-beraninya ke kamarnya lagi. Rigel mengancam Nika kalau dia melakukannya lagi, maka Rigel akan lepas kendali. Mi spaventa persino la mia voce. Di sekolahnya, Pep menghampiri Nika dan dia berkenalan nih dengan Nika. Tapi Rigel mengawasinya dari jauh dan untungnya Nika diajak pergi oleh Billy. Hanno dei vestiti stupendi. Pulang sekolah, Rigel dan Nika diajak nih belanja baju oleh orang tua angkatnya. Mereka sangat baik guys, bahkan saat Nika kesusahan melepaskan baju, tiba-tiba dia teringat lagi seperti ada tangan seseorang yang menolongnya. Tapi dia malah cemas seperti trauma saat Nika masih ada di grave. Dia dikunci di ruang bawah tanah di kegelapan sendirian. Jadi Nika selalu berharap ada yang segera mengadopsinya supaya bisa keluar dari penjara itu. Ogni volta in quel buio. Una punizione perché sei stata una bambina. Hari pun berganti. Saat Nika akan berangkat sekolah, dia mampir ke taman ibunya, yang dimana taman itu tidak ada banyak mawar seperti biasanya guys. Ibunya pun mengingatkan kalau hari ini adalah hari Garden Day, dimana semua siswa akan mendapatkan bunga mawar dari orang yang dia sukai. Setiba di sekolah, mereka bergantian membuka loker nih. Mereka berharap ada yang memberikan mereka mawar. Tapi saat Nika membuka lokernya, ada sekuntum mawar, tapi berwarna hitam gelap, yang dimana menandakan cintanya sangat abadi, namun tidak bisa diungkapkan. Nika pun langsung bergegas pulang dan mencari Rigel. Nika yakin kalau bunga itu bunga dari Rigel karena warnanya yang sangat gelap. Rigel bilang kalau dia tidak mungkin memberikan bunga kepada Nika. Entri nella tana del lupo e pretendi che non... Tak lama kemudian, Pep datang ke rumah Nika untuk mengembalikan bukunya yang ketinggalan. Dia juga mengajak Nika untuk makan es krim sebentar di dekat rumahnya. Di sini mereka ngobrol nih dan menceritakan satu sama lain, yang dimana Nika salah satu siswa yang sangat pintar guys. Rigel berdiri sendirian di ruang tamu seperti cemas terhadap Nika. Dan benar, tak lama kemudian Nika datang sambil hujan-hujanan bersama Pep. Dan Pep bilang kalau dia menyukai Nika. Sei bellissima. Nika masuk dan dia melihat Rigel yang aneh. Sikapnya seperti tidak biasa guys. Sikap Rigel seperti aneh gitu, seperti tiba-tiba emosi dan benci tidak jelas kepada Nika. Mi odi. Io non odiavo Rigel, avrei solo voluto capire. Pada malam hari saat mereka belajar, Nika dikirimi video oleh Pep, yang dimana dia bilang kalau saudaranya yaitu Rigel menghajarnya lagi. Kebetulan Rigel baru datang dan Nika langsung menanyakan kenapa Rigel selalu melakukan hal itu. Tapi Rigel sudah keburu pingsan karena tiba-tiba dia demam. Rigel Scotti. Orang tua mereka kejebak hujan dan macet nih, jadi tidak bisa pulang malam itu. Sedangkan Nika merawat Rigel yang demam itu sendirian. Nika panik dan langsung memberikan obat kepada Rigel. Tapi Rigel langsung memegang tangan Nika dan meminta Nika untuk tetap di sini. Rigel benar-benar lepas kendali nih guys, dan Nika pun tidak bisa berkutik lagi. Malam itu mereka berdua lupa diri. Aduh. Resto fermo. Rispetto e obbedienza. Dulu saat Rigel bermain piano, dia selalu dicium oleh ibu Margaret. Tapi dia seperti tidak suka gitu guys. Dan saat Nika datang, Rigel yang menarik kalungnya itu bukan membuangnya, tapi malah menyimpannya di lacinya. Bahkan saat Nika hampir dihukum berat, Rigel menyelamatkannya dengan melukai dirinya sendiri, supaya Bu Margaret lebih memikirkannya dan tidak menghukum Nika. Adeline menyadari kalau Rigel melakukan hal itu, dan di sini Rigel jujur guys, kalau dia suka kepada Nika. Berarti selama ini dia cemburu ya guys, Nika dekat sama cowok lain. Ti piace Nika, fingi di no. Di pagi harinya Nika terbangun dan dia harus bergegas keluar dari kamar Rigel. Tapi Rigel masih terus memaksa Nika di sana. Untungnya masih tepat waktu, orang tua mereka datang nih. Beberapa hari kemudian hubungan mereka seperti biasa, walaupun malam itu sudah terjadi hal di luar kendali. Nika diajak Billy untuk pergi ke rumah sahabatnya nih, yang dimana dia adalah anak orang kaya. Mereka belajar bersama guys, tapi Billy ketiduran nih. Nika agak sengaja melihat sahabatnya itu. Tiba-tiba dia mencium Billy. Nika menyuruhnya untuk segera mengungkapkan saja kalau dia memang suka kepada Billy. Davvero? Dire a nessuno. Billy è la mia migliore amica. La perderei. Pep terus mengejar Nika nih dan bilang kalau dia suka kepadanya. Sampai akhirnya dia tidak sengaja menjatuhkan barang yang dimana Nika berikan kepada Rigel di hari ulang tahunnya. Donami, te lo ricompro. Era l'ultima.
Saat di rumahnya, Nika dan Rigel diperkenalkan nih ke teman Anna dan Norman karena mereka sedang makan-makan bersama. Teman Anna dan Norman juga memiliki anak yang bernama Asia, yang ternyata Asia adalah mantan pacar dari almarhum anak kandung Anna dan Norman. Asia seperti emosi gitu guys, dan tidak terima mantannya itu tergantikan oleh siapapun. Di sini juga ada Adeline yang diundang agar bisa bertemu dengan Nika. Mereka pun ngobrol nih, dan Nika bilang kalau sepertinya dia tidak cocok berada di sini, tapi Adeline masih berusaha menguatkan Nika. Sebelum Adeline pulang, dia menanyakan kepada Rigel harus sampai kapan dia menyembunyikan perasaannya kepada Nika dan tidak mengakui kalau selama ini dialah yang melindungi Nika. Tapi Rigel bilang dia tidak mau menghancurkan harapan Nika, yaitu mendapatkan keluarga yang hangat. Non esiste una favola in cui il lupo ha sempre sognato una famiglia. Pada malam harinya saat Nika makan roti di dapur, tiba-tiba dia mendengar suara piano dan menghampirinya. Ternyata Rigel yang sedang bermain piano itu guys. Nika minta maaf karena dia tidak bisa memberikan hadiah apapun. Rigel bilang kalau dia tidak membutuhkan hadiah apa-apa dari Nika dan dia hanya ingin Nika berdiam di sana. Rigel pun langsung memeluk Nika guys, dan Nika pun pasrah nih. Tiba-tiba ada suara ketukan pintu yang ternyata Pel datang dan memaksa Nika untuk jadian dengannya. Tapi Nika menolak dan justru kembali lagi nih kepada Rigel yang ada di kamarnya. Rigel benar-benar lepas kendali lagi nih guys. Tapi saat Nika bilang dia juga suka kepada Rigel, Rigel langsung mengusir Nika. Rigel tidak mau membuat Nika jatuh cinta juga kepadanya dan mengobrolkan keluarga yang selama ini dia dambakan. Karena tidak mungkin mereka bersama apalagi hidup dengan orang tua angkat yang sama. Ma forse ci siamo spaccati in 1000 pezzi. E te la meriti. Sono felice perché ci sei tu. Keesokan harinya Billy datang menjemput Nika untuk acara pesta dansa sekolah. Mereka masih mampir ke rumah sahabatnya yang kaya raya itu. Dan Billy bilang kalau kini dia tahu siapa yang memberikan bunga dan dia malah salah sangka nih. Sahabatnya ini pun akhirnya terpaksa jujur dan bilang kalau dia yang memberikannya dan dia suka kepadanya. Billy seperti kesal dan langsung pergi sendirian. Nika menghampiri Billy nih yang sedang mabuk sendirian di acara pesta itu guys. Tapi dia malah pergi dan Nika dihampiri oleh Pelp. Pelp mengajak Nika untuk dansa bersama dan di sini Nika benar-benar dibuat mabuk. Saat Nika mabuk berat, dia diajak ke kelasnya yang kosong nih. Ternyata Pep memaksa Nika untuk begituan guys dan hampir memberkausnya. Untungnya Rigel datang tepat waktu dan menyelamatkan Nika. Nika sangat senang Rigel masih sayang kepada Nika dan kini mereka berdua yang menghabiskan malam panjang di dalam kelas itu. Hui. Setelah itu Rigel dan Nika pergi bersama. Tapi saat mereka akan pergi, ada yang menghampirinya dan ingin mencelakai mereka berdua. Mereka pun kabur, tapi mereka harus lompat dari jembatan dan Nika terlepas dari genggaman Rigel. Saat Nika terbangun, dia berada di rumah sakit nih dan langsung menanyakan kepada Adeline apakah yang selama ini memegang tangannya itu bukan Adeline, dan ternyata itu adalah Rigel guys. Akhirnya Adeline pun mengaku kalau dia dilarang Rigel untuk memberitahunya. Anna dan Norman juga memberikan titipan dari Rigel yang ternyata itu kalung masa kecil Anna yang diambil oleh Margaret. Dan Rigel juga bilang kalau dia menolak diadopsi dan memilih untuk kembali ke Margaret. Nika yang mengetahui itu langsung sangat sedih nih. Nika meminta dibawa ke tempat Rigel, tapi di sana sudah ada ibu Margaret yang melarang Nika untuk menghampiri Rigel karena ibu Margaret menganggap Nika yang mencelakakan Rigel. Beberapa hari selanjutnya, mereka pun akhirnya membawa kasus yang ada di panti asuhan itu ke ranah hukum supaya Rigel bisa terlepas dan terbebas dari ibu Margaret. Tapi di persidangan pertama, Nika kesulitan karena teman-temannya yang lain seperti dibungkam dan tidak mau jujur nih di depan hakim kalau mereka selama ini disiksa oleh ibu Margaret. Asia datang menjenguk Rigel dan Nika dan dia menyemangati mereka untuk terus memperjuangkan cintanya. Di sidang kedua, hakim dan yang lain kembali lagi nih mengintimidasi Nika dan bilang kalau Nika yang menuduh ibu Margaret padahal dia hanya ingin mengambil Rigel darinya. Nika benar-benar kesal karena tuduhan dibalikan kepadanya dan dia memilih pergi ke kamar mandi. Di sini dia terus menguatkan Nika dan bilang kalau dia tidak boleh menyerah. Mereka pun langsung kembali nih ke persidangan dan dia menjelaskan semuanya. Mungkin ibu Margaret tidak menyiksa fisik mereka, tapi semua mental anak di panti asuhan itu semuanya disiksa dan Rigel dipengaruhi yang dimana Rigel harus menjadi seseorang yang jahat dan tidak layak untuk dicintai. Di sini Nika mengungkapkan yang terjadi dan dia tidak peduli lagi sama keputusan hakim karena yang terpenting dia mengungkapkan hal yang sebenarnya. Setelah itu Nika langsung berlari pergi menemui Rigel nih yang masih di rumah sakit. Di rumah sakit Nika bilang dengan bangga kalau dia kini berhasil menyingkirkannya dan teman-teman lainnya dari ibu Margaret terutama Rigel. Saat Nika memeluk tangannya, tiba-tiba Rigel sudah sadar dan dia sangat senang mendengar itu dari Nika. Mereka akhirnya bisa bersama setelah perjalanan panjang guys, menjadi keluarga kecil dan satu orang anak yang sangat mereka berdua cintai. Gimana guys, filmnya keren banget kan? Ya begitulah film yang kali ini bikin mewek ya guys. Oke deh, sampai di sini dulu review film kali ini. Sampai bertemu lagi di film-film selanjutnya. See you. Resto fermo. Rispetto e
e obbediente. Non ho mai avuto paura di farmi male, ma forse ci siamo spaccati in 1000 pezzi.